Baik, terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi selamat siang. Salam sejahtera buat semuanya. Pagi ini atau siang ini kita akan eh, belajar lagi ya tentang akuntansi ya, tentunya yaitu eh, metode-metode yang sederhana ya dari accounting, yaitu pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan ya. Jadi pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Baik ya, belum terlihat ya share screen-nya ya. Saya belum share screen. Oke. Nah, baik ya. Jadi kita siang ini ya mempelajari pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Nah, ini ada beberapa contoh ya untuk memudahkan kita dalam mempelajari ya transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi di dalam laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh yaitu transaksi pertama nih ya. Pada tanggal 1 Desember 2017, Nyonya Wati membuka usaha salon favorit dengan menyerahkan uang tunai sebesar 20.000 sebagai setoran modalnya. Ya, ini kita pakai angka kecil-kecil aja ya, karena bersimulasi ya. Nanti kalau pakai angka gede, nah itu uang sendiri aja ya. Nanti pakai uang sendiri. Nah, ini angka simulasi supaya memudahkan kecil-kecil aja. Nah, jadi di sini dari setoran modalnya Bu Wati, Nyonya Wati, yaitu setorannya tentunya dalam bentuk kas, yaitu sebesar 20.000 ya. Nah, ini tentunya ya eh, merupakan setoran modal awal ya, modal awal dari Nyonya Wati dalam bentuk kas ya. Jadi di sini modalnya adalah modal Nyonya Wati ya. Modal A, modal Nyonya Wati ya sebesar 20.000 yang menjadi aset ya dalam bentuk kas sebesar 20.000. Jadi pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi perusahaan adalah ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini setoran modal awal ya. Ini persamaan akuntansinya ya akan menambah aset sebesar 20.000 dalam bentuk kas. Oke, saya lanjut. Nah, akhirnya akan terbentuklah susunan neraca ya. Jadi ini adalah susunan neraca yang bisa dilihat ya. Jadi di sini neraca salon favorit itu bentuknya seperti ini ya. Yang mana ini mestinya ditulis di atas ada salon favorit ya, neraca ya. Desember 2017 misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini yang tadi setoran kas itu menjadi aset ya dan modal itu menjadi kewajiban modal ya. Jadi ini modal Nyonya Wati masuk ke dalam sisi pasifa 20.000 ya. Kemudian kasnya bertambah menjadi 20.000 ya. Jadi kas yang 20.000 dalam bentuk aset ini ya, ini merupakan ya dana yang bersumber dari modalnya Nyonya Wati sebesar 20.000. Sehingga neraca ini balance kan, jumlah aset 20.000 dan jumlah kewajiban dan modal adalah 20.000. Ya, saya lanjutkan. Nah, transaksi kedua. Jadi tadi itu transaksi pertama ya. Sekarang transaksi kedua. Nah, transaksi kedua ini ya 1 Desember Nyonya Wati membeli peralatan salon seperti kursi, alat pengering rambut, alat keriting rambut seharga 10.000 dengan tunai. Transaksi pembelian peralatan ini menyebabkan aset berkurang 10.000 dan aset peralatan salon bertambah dengan 10.000. Pengaruh transaksi ini terhadap akuntansi adalah sebagai berikut ya. Tadi membeli peralatan ya 10.000, tentunya aset berkurang sebesar 10.000, kasnya berkurang 10.000 ya. Jadi kasnya berkurang 10.000 kan, saldonya menjadi 10.000. Tetapi ya aset dalam bentuk peralatan bertambah 10.000 ya.
Jadi kas menjadi 10.000 dan peralatan menjadi 10.000. Ya, modalnya masih tetap kan 20.000 ya. Tadi modalnya 20.000, ternyata dari 20.000 modal tadi ya dipakai untuk membeli peralatan ya 10.000, sehingga asetnya sekarang menjadi terdiri dari kas 10.000 karena yang tadi 20.000 diambil 10.000 untuk membeli peralatan ya, sehingga kas 10.000 dan peralatan 10.000 ya. Ini adalah transaksi kedua. Kemudian neraca yang disusun salon favorit setelah terjadi transaksi tadi, yaitu pembelian peralatan, itu menjadi seperti ini ya. Nah, jadi ini ada aset, di sini ada kewajiban, di mana kas 10.000 ya kan, karena berkurang untuk membeli peralatan, dan inilah peralatan yang 10.000 tadi. Jumlah asetnya masih tetap ya 20.000 dan jumlah modalnya juga masih tetap 20.000 ya kan. Hanya saja yang berubah tadi apa? Yang tadinya kas berubah menjadi kas dan peralatan yang masing-masing nilainya 10.000 ya. Ini transaksi kedua. Selanjutnya transaksi ketiga ya. Sini kita bisa lihat transaksi ketiga, yaitu pembelian perlengkapan secara kredit ya. Kalau tadi membeli peralatan dengan cara tunai, sekarang membeli perlengkapan dalam bentuk kredit ya. Tadi peralatan, yang sekarang perlengkapan ya. Nah, pada tanggal 5 Desember, Nyonya Wati membeli perlengkapan salon seperti bahan pewarna rambut, make up, sampo, dan sebagainya seharga 4.000 secara kredit ya. Transaksi pembelian perlengkapan ini menyebabkan aset perlengkapan salon bertambah ya, karena ada barang masuk berupa apa? Perlengkapan senilai berapa? Senilai 4.000 dan menimbulkan kewajiban, yaitu utang usaha sebesar 4.000 ya. Sehingga pengaruh transaksi ini terhadap akuntansi adalah, kita bisa lihat seperti ini ya. Di sini ada aset ya. Aset tadi bertambah kan ya. Yang tadinya ada kas 10.000, ada peralatan 10.000, ditambah perlengkapan 4.000 karena kita membeli tadi kredit ya. Tambahkan aset kita dalam bentuk perlengkapan. Karena membelinya kredit, tentunya di kewajiban di sini kita punya kewajiban nih ya kan, atau disebut dengan utang usaha sebesar 4.000 untuk membeli perlengkapan tadi sebesar 4.000, yang mana ya modal Nyonya Wati masih tetap 20.000, hanya ditambah utang ya untuk membeli perlengkapan sebesar 4.000, sehingga jumlahnya tetap sama di sini 24.000 di kewajiban dan modal, dan aset juga 24.000 ya. Aset terdiri dari kas 10.000, perlengkapan 4.000 yang dibeli dengan kredit, peralatan 10.000 yang dibeli dengan tunai. Di mana ya sumbernya dari mana? Sumbernya dari kewajiban atau utang untuk membeli perlengkapan 4.000 dan modal Nyonya Wati 20.000. Ini transaksi ketiga. Nah, neraca yang disusun salon favorit setelah terjadi transaksi akan seperti ini ya. Ini adalah neracanya, yaitu kas 10.000 ya akan mempunyai aset yang terdiri dari kas 10.000, perlengkapan 4.000, peralatan 10.000 ya kan, sehingga jumlah aset menjadi 24.000. Kemudian kewajibannya yaitu utang usaha 4.000, modal Nyonya Wati 20.000 ya, sehingga aset 24.000 dan kewajiban plus modal 24.000. Inilah neraca berdasarkan transaksi-transaksi 1, 2, dan 3. Selanjutnya transaksi keempat ya. Nah, sekarang transaksi keempat itu adalah penjualan ya. Nah, sekarang kita lihat dalam beberapa minggu salon telah mendapat langganan yang lumayan banyak ya. Dengan melakukan promosi, pelanggan dapat membayar dalam waktu beberapa minggu ya. Jumlah tagihan pelanggan hingga 15 Desember berjumlah 1.500, sehingga modal bertambah. Di sisi lain aset bertambah dari tagihan piutang. Pengaruh transaksi ini terhadap akuntansi adalah sebagai berikut ya.
Nah, karena ada apa namanya yang membeli atau melakukan jasa ya, menerima jasa dalam bentuk salon ya, karena lagi promosi, karena tetangga-tetangga sendiri, sehingga boleh dibayarkan dalam beberapa minggu ya, sehingga uang masuk ya, uang masuk, tetapi belum dalam bentuk cash ya, karena masih belum dibayarkan, yaitu ditambah 1.500. Di sini ada piutang 1.500 karena pelanggannya belum membayar. Ya, tetapi di sini tetap akan nantinya akan menambah modal Nyonyawati sebesar 1.500 ya, karena ada tambahan ya, penjualan 1.500 yang menambah modal Nyonyawati 1.500, sehingga di sini aset akan bertambah. Kas 10.000, piutang usaha dari pelanggan yang belum membayar ya 1.500, perlengkapan 4.000 yang dengan kredit tadi, dan peralatan 10.000 yang dibayar tunai tadi. Di mana ini semua aset sumbernya dari mana? Yang pertama, modal Nyonyawati 20.000, utang usaha untuk membeli perlengkapan 4.000, dan piutang usaha yang akan menambah modal Nyonyawati nantinya ya. Sehingga di sini aset dijumlahkan akan menjadi 21.500 ya. Jadi 21.500 ditambah 4.000 berarti 25.500 ya. Kewajiban adalah 4.000, modal 21.500. Kemudian di asetnya ya, jadi 4.000 ditambah 21.500 yaitu 25.500 itu menjadi aset apa saja? Menjadi kas 10.000, menjadi piutang usaha 1.500, menjadi perlengkapan 4.000, dan menjadi peralatan 10.000 yang totalnya sama 25.500. Ini adalah transaksi keempat. Selanjutnya kita lihat akhirnya neraca yang disusun oleh salon favorit setelah terjadi transaksi adalah sebagai berikut ya. Ini neraca ya. Tadi kasnya adalah 10.000, kemudian ada piutang usaha sebesar 1.500. Kemudian ada perlengkapan 4.000 ya kan? Ada peralatan 10.000 ya. Kemudian ada kewajiban yaitu utang usaha 4.000, modal Nyonyawati 21.500 yang berasal dari piutang usaha, tambahnya modal ya kan? Jadi totalnya seperti tadi saya sampaikan, aset menjadi 25.500 karena transaksi sebelumnya yaitu ada tambahan piutang usaha 1.500 dan ada kewajiban yaitu sebesar 1.500. Di sini ada kewajiban itu adalah utang usaha 4.000 ya, dan ada tambahan modal dari piutang usaha 1.500, 21.500. Total sama, balance 25.500. Transaksi berikutnya yaitu transaksi pembayaran utang usaha. Tanggal 20 Desember dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon tanggal 5 Desember yang lalu sebesar 2.000. Transaksi ini menyebabkan utang usaha dan kas berkurang sebesar 2.000. Sehingga kewajiban dan aset berkurang. Pengaruh transaksi ini terhadap akuntansi adalah sebagai berikut. Jadi utang yang sebelumnya ya itu dibayar, yaitu yang mana utangnya adalah 4.000 ya, yang waktu itu untuk membeli perlengkapan ya, sehingga dari utang tersebut ya dibayarkan 2.000. Sehingga dengan dibayarkannya 2.000, tentunya kas akan berkurang. Dari 10.000 dikurangi 2.000, kasnya menjadi 8.000 ya kan. Terus habis itu tentunya ini dari sisi aset atau aktivanya ya, dari kasnya berkurang. Kemudian kalau dari sisi kewajiban dan modal atau sisi pasifa, itu adalah utangnya berkurang dari 4.000 ya waktu itu dikurangi 2.000 ya, sehingga utang tinggal 2.000 ya kan. Nah, di sini utangnya tinggal 2.000 karena dibayar ya. Tetapi yang berkurang kasnya juga berkurang ya. Selain kas berkurang, kewajiban juga berkurang. Sehingga terjadi pengurangan ya di kewajiban dan kas. Saldo kas menjadi 8.000,
Kemudian sisa utangnya menjadi 2.000. Ya, selanjutnya kita bisa lihat ya dari transaksi ini apa yang terjadi di dalam neraca. Nah, susunan neraca akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini neracanya akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi ini kas menjadi 8.000 karena tadi berkurang 2.000 untuk membayar kewajiban ya. Yang lain tetap ya di sini 1.500 piutangnya masih, perlengkapan 4.000, peralatan 10.000. Jadi jumlah aset menjadi 23.500. Kemudian di sisi kewajiban di sini utangnya berkurang, yang tadinya 4.000 menjadi 2.000. Sehingga tinggal utang usaha 2.000 dan modal Nyonyawati masih 21.500. Sehingga ya totalnya menjadi 23.500 ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi sewa atau beban sewa ya. Nyonyawati menyewa sebuah rumah untuk kegiatan usahanya ya. Nah, pada hari ini dibayar sewa rumah bulan Desember sebesar 300 ya. Transaksi ini menggambarkan ada beban sewa pada bulan Desember yang akan menyebabkan aset dan modal berkurang ya. Oke, kita lihat di sini ya di aset ya untuk membayar sewa sebesar 300 ya, yang tadi kasnya 8.000 dikurangi 300 untuk membayar sewa sehingga saldonya tinggal 7.700 ya kan. Nah, piutang usaha tetap, perlengkapan tetap dan peralatan 10.000 juga tetap ya. Kemudian kewajiban dan modal ya. Di sini ya modal Nyonyawati yang semula 21.500 dikurangi untuk membayar sewa sebesar 300 sehingga modalnya tinggal 21.200 ya, kewajiban 2.000 ya. Jadi di sini dengan adanya transaksi pembayaran sewa atau beban sewa sebesar 300 akan mengurangi aset, dalam hal ini kas ya sebesar 300 sehingga saldo menjadi 7.700 dan mengurangi modal ya Nyonyawati yang sebesar 300 ya, berkurangnya yang semula 21.500 menjadi 21.200 ya. Ini adalah transaksi apa pembayaran sewa. Apa yang terjadi dengan neraca? Nah, inilah neraca ya. Sehingga ya neraca kasnya akan berkurang 300 yang tadinya semula 8.000 ya. Di sini menjadi 7.700 dan modal Nyonyawati juga berkurang yang tadinya 21.500 dikurangi 300 menjadi 21.200. Sehingga ya jumlah aset menjadi 23.200, jumlah kewajiban dan modal 23.200 ya. Ini akibatnya terhadap neraca. Selanjutnya pembayaran beban gaji ya. Nah, pembayaran gaji ini ya di bulan Desember sebesar Rp450 karena berupa beban, oleh karena itu menyebabkan aset dan modal berkurang ya. Nah, pengaruh transaksi ini terhadap akuntansi adalah sebagai berikut ya. Aset ya, asetnya berkurang 450.000 ya. Di sini untuk membayar beban gaji ya, yang 7.300 ini kasnya dikurangi 450 untuk membayar gaji sehingga sisanya saldonya menjadi 7.250 rupiah. Selanjutnya dari sisi kewajiban dan modal ya. Nah, modalnya ya diambil dikurangi 450 ya untuk tadi membayar gaji ya, membayar gaji sehingga modal Nyonyawati berkurang 450 menjadi 20.750 rupiah. Sehingga ya kita bisa lihat di sini ya akibatnya nanti ya, dari sini kita bisa lihat neracanya ya, dari pembayaran gaji kas berkurang 450 dan modal berkurang 450. Apa yang terjadi kita bisa lihat neracanya adalah seperti ini ya. Nah, ini neraca kasnya menjadi 7.250 ya. Modal Nyonyawati menjadi 20.750 sehingga ya kita bisa lihat total aset, jumlah aset menjadi 22.750 dan kewajiban ya di mana
modal Nyonya Wati berkurang sehingga jumlah kewajiban dan modalnya sebesar 22.750. Kita lanjutkan transaksi berikutnya yaitu penerimaan pelunasan hutang ya. Ya, yang mana tadi ada piutang kan, piutang jadi ada pelanggan-pelanggan ya di sekitarnya yang diberikan promosi boleh membayar ya, membayar setelah jangka waktu tertentu yaitu tanggal 15 ya. Nah, ini kebetulan tanggal 15 ada beberapa pelanggan ya yang membayar ya pada saat itu menggunakan jasanya salon favorit ya, tetapi belum bayar. Nah, di tanggal 15 Desember ini pelanggannya membayar sebesar 700. Tentunya dengan pembayaran 700 apa yang berubah? Yaitu kasnya kan jadi bertambah ya, bertambah 700 sehingga kas menjadi 7.950. Kemudian ya piutangnya berkurang dong ya, yang tadinya piutangnya 1.500 karena dibayar oleh pelanggannya menjadi berkurang piutangnya, berkurang 700 menjadi 800 ya. Dan di posisi kewajiban plus modalnya tidak berubah tetap. Yang berubah di sini hanya pada asetnya dengan adanya pelunasan piutang, yaitu berubah di kasnya bertambah 700, piutang usahanya berkurang 700. Nah, apa yang terjadi di dalam neraca? Kita bisa lihat di sini neracanya ya. Oke, kasnya ya kan? Kasnya bertambah ya. Bertambah sebesar berapa tadi? Kita lihat lagi. Bertambah 700 ya. Dengan bertambahnya kas 700 sehingga kas menjadi 7.950. Sedangkan piutang usaha yang tadinya 1.500 ya, kita lihat di sini 1.500 ya. Karena ada pembayaran piutang sehingga piutangnya berkurang ya, berkurang 700 sehingga menjadi sisanya piutang usahanya adalah sebesar 800. Dengan adanya bertambahnya kas ya sebesar 700 dan berkurangnya piutang usaha sebesar 700 ya, karena bertambah dan berkurangnya sama pada aset semua dua-duanya sehingga jumlah di sini tetap ya tidak berubah di neracanya, yaitu jumlah aset Rp22.750, di kewajiban dan modalnya juga Rp22.750 ya. Baik, kita masuk ke transaksi 9 ya, yaitu pemakaian perlengkapan, di mana di sini perlengkapan yang masih tersisa itu adalah 3.000, yang mana perlengkapan kan tadi 4.000 ya, masih sisa 3.000, otomatis sudah kepakai 1.000 kan, 4.000 dikurangi 3.000 sisanya masih ada 1.000 ya. Nah, sehingga dari transaksi tersebut ya kita bisa lihat kondisi aset dan kewajiban modalnya akan seperti ini ya. Oke. Nah, dari sini sehingga perlengkapan itu berkurang 1.000 karena udah dipakai 1.000 ya kan, berarti menjadi 3.000 ya, kasnya masih tetap, piutang usaha tetap, perlengkapan ya berkurang 1.000 ya kan, sisanya 3.000 kan, kalau sisa 3.000 berarti perlengkapan sisa 3.000 kepakainya 1.000 kan ya kan. Nah, berarti di sini akan mengurangi juga modal Bu Wati 1.000 ya. Jadi modalnya dari 20.750 dikurangi 1.000 menjadi 19.750 ya. Dan utang usaha 2.000 sehingga kewajiban dan modal totalnya menjadi Rp21.750. Asetnya juga sama Rp21.750 ya kan. Yang mana yang berubah hanya di perlengkapan dan modal Bu Wati. Di aset yang berkurang perlengkapan, di pasifa ya, di kewajiban dan modal yang berkurang adalah modal Bu Wati 1.000 ya. Ini akhirnya akan menjadi neracanya seperti ini ya. Nah, inilah hasil neracanya ya. Yang lain tidak berubah sama ya. Yang berubah hanya perlengkapan, di sini saldonya menjadi 3.000 karena sudah berkurang 1.000. Di sini modal Bu Wati yang menjadi berkurang 1.000 menjadi Rp19.750 ya kan. Sehingga di sini kita bisa lihat ya,
Di dalam neraca ini jumlah aset menjadi 21.750 dan kewajiban plus modalnya juga 21.750. Yang mana yang berkurang adalah perlengkapan dan modal Buwati sebesar berapa? Sebesar 1.000 pemakaian perlengkapan. Selanjutnya transaksi ke-10. Apa nih? Pengambilan prepay ya. Nah, 31 Desember si pemilik nih Buwati mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar berapa? Sebesar 600 ya. Akibatnya kas berkurang dong 600 karena diambil pemiliknya 600 ya dari sisi aset, dari sisi kewajiban dan modal yang berkurang modal Buwati diambil 600 ya kan? Jadi di sini kas berkurang 600 menjadi 7.350 dan modalnya Buwati juga berkurang 600 menjadi 19.150 ya. Jadi ya akhirnya aset dan kewajiban modal semuanya berkurang 600 rupiah ya kan. Nah, ini akan terlihat di neracanya. Inilah neracanya ya. Oke. Neracanya akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah ya apa neraca dari sisi aset itu yang berkurang tadi apa yaitu kasnya karena diambil untuk prive dan modal Buwati juga diambil untuk prive ya sehingga asetnya menjadi 21.150 dan kewajiban modalnya menjadi 21.150 ya kan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah ringkasan transaksi pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Ya, jadi ini tadi ya, dari transaksi-transaksi tadi ya, ini kita bisa buat ringkasannya ya, yang mana aset nih. Aset tadi awalnya kan 20.000 kan, di sini 20.000 ya. Nih ya, di sini modal awal 20.000, di sini modal Nyonyawati 20.000. Kemudian ya, ada apa pengurangan kas ya, pengurangan kas untuk membeli peralatan. Di sini kas berkurang 10.000, peralatan ya bertambah 10.000. Tetapi tetap ya karena di sini 10.000, di sini juga 10.000 ya. Berarti masih tetap ya modalnya tetap 20.000. Kemudian ada tambahan perlengkapan 4.000 karena dari hutang sehingga di sini utang bertambah 4.000. Kemudian ya ada penjualan tetapi piutang yaitu piutang bertambah 1.500 yang menjadikan modal Nyonyawati bertambah 1.500. Kemudian ada pembayaran utang sebesar 2.000 ya. Jadi kas berkurang 2.000 karena pembayaran utang 2.000. Sehingga ya utang usaha berkurang 2.000 kan karena ada pembayaran. Kemudian ada apa tadi yang 300 pembayaran sewa kalau nggak salah ya. Pembayaran sewa itu 300 berkurang mengurangi kas yang akan mengurangi modal Nyonyawati juga 300 ya. Ya selanjutnya lagi ada pembayaran gaji ya. Pembayaran gaji adalah 450 berkurang lagi kasnya 450. Modal Nyonyawati berkurang lagi juga nih 450. Kemudian ada kas bertambah lagi. Ini apa tadi ayo pembayaran piutang ya, piutang. Jadi piutangnya dibayarkan sebesar 700 ya dari pelanggan yang tadi ngutang tadi ya, menjadi piutang kita kan. Nah, piutang kita berkurang 700 dan kas kita bertambah 700 ya. Kemudian ya berikutnya itu 1.000 tadi adalah perlengkapan ya, perlengkapan itu sudah terpakai 1.000 ya, sehingga dengan pemakaian perlengkapan 1.000 mengurangi modal Nyonyawati 1.000 ya. Selanjutnya lagi ya pengambilan prive ya, Buwati ngambil uang terus nih untuk keperluan pribadi, kas berkurang 600 dan modal Buwati juga berkurang 600. Akhirnya masing-masing dijumlahkan nih. Kas dijumlah menjadi 7.350 saldonya. Piutang usaha saldonya 800. Perlengkapan saldonya 3.000. Peralatan saldonya 10.000. Kewajiban ya, kewajiban di sini utang usaha menjadi 2.000 berkurang ya. Modal usaha juga menjadi 13.150 yang mana ada bertambah dan berkurang. Ini adalah ringkasan transaksi pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi ya. Selanjutnya ya. Oke,
Dari ringkasan tersebut sesuai dengan posisi saldo akhir neraca, semula modalnya kan 20.000 ya, menjadi 19.150. Berarti pada tahun pertama modal tersebut berkurang 850. Arti penurunan tersebut dapat dilihat pada ringkasan pengurangan modal karena neraca hanya menggambarkan posisi aset dan kewajiban dan modal. Selanjutnya bisa dilihat pada pengurangan modal di bawah ini. Apa aja ya yang menjadi modal itu berkurang, itu apa sih gitu kan. Yang pertama kan 20.000 kan tadi setoran modalnya. Kemudian ada pendapatan salon kan jadi bertambah 1.500. Ada pembayaran beban sewa 300 berkurang, ada beban gaji 450 yang mengurangi juga, ada pemakaian perlengkapan sebesar 1.000 ini juga akan mengurangi, kemudian pengambilan prive 600 ini juga akan mengurangi, sehingga modalnya kan menjadi 19.150. Inilah berkurangnya modal dan bertambahnya modal dikarenakan transaksi-transaksi tadi, sehingga saldo modalnya menjadi Rp19.150. Nah, ini laporan laba rugi salon favorit, ya kan? Pendapatan salon berapa? Tadi 1.500 kan? Ya, kemudian dari 1.500 penjualan tadi ada beban sewa 300, ya kan? Beban gaji 450, ya. Beban pemakaian perlengkapan 1.000, sehingga jumlah beban operasi 1.750. Berarti masih ada rugi nih ya, karena masih awal buka, nggak apa-apa lah ya, pertama rugi karena masih mencari pelanggan. Jadi dari penjualan 1.500, pengeluaran 1.750, sehingga ruginya Rp250. Nah, sehingga laporan perubahan modal nih terlihat, ya kan? Karena rugi 250, kita bisa lihat nih ya, modal awalnya berapa sih? 20.000 kan? Nah, ada ruginya berapa? 250 menjadi 19.750 ya kan, karena rugi. Habis itu diambil lagi oleh Puwati untuk kepentingan pribadi, pengambilan prive 600, sehingga modalnya ya di tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp19.150. Itulah semuanya ya terkait dengan laporan keuangan ya. Oke, dari uraian di atas kita mendapatkan 3 macam laporan keuangan ya. Dengan sederhana kita memahami neraca, kita memahami laporan laba rugi, kita memahami laporan perubahan modal. Yang mana laporan perubahan modal ini menjadi penghubung antara laporan laba rugi dan neraca ya. Angka laba rugi menjadi bahan untuk menyusun laporan perubahan modal ya. Selanjutnya angka akhir laporan perubahan modal digunakan untuk menyusun neraca. Nah, itulah kira-kira ya terkait dengan transaksi-transaksi ya dengan adanya neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Baik ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat dan membawa berkah. Amin ya. Baik, itu saja. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.